Sudah ngerekam? Oke, sudah sepertinya nih ya. Langsung saja kita opening ya. Hello boys and girls, balik lagi di channel gua Dera Fatur Rahman. Nih, di video kali ini seperti judul di video di bawah. Jadi ya, bagaimana caranya belajar bermain drum tanpa mempunyai drumnya ini? Karena di satu sisi yang lain, kalau kita ingin belajar drum, pasti patokannya kita harus punya drum dulu. Sebenarnya mah tidak loh. Jadi kebanyakan orang tuh kayak, aduh, gue mau belajar drum, harus ada drumnya lagi. Gue kalau mau main drum, aduh, mau gak mau masa gue harus ke studio musik. Terus kalau gue mau main drum harus les musik juga. Terus gue gak punya kenalan guru musik atau apapun itu ya. Jadi patokannya kita harus punya drum, sebenarnya emang enggak. Nah, kalau kalian pikir-pikir emang harga drum tuh sangat mahal ya. Ada drum klasik ya, drum band ya, yang band di luar yang itu kan sekarang drama bervariasi kan, banyak, ada yang banyak cymbal-nya, ada yang banyak snare top-nya. Di situ yang paling mudah dibawa kemana aja, drum listrik, atau yang sekarang sudah teknologi udah canggih, bisa bermain drum lewat aplikasi. Nah, tapi bedanya adalah kita kalau lewat aplikasi kita melatih jari kita ini, bukan dua tangan kita ini. Ya, bedanya seperti itu, dan kecepatan ketukan tergantung nadanya. Nah, di sini kita akan perkenalan dulu. Nah, pasti kita bayangin aja ya, pastinya kita harus membayangkan di depan kita ini ada sebuah drum. Kamu bayangin ini drumnya drum klasik yang sebagaimana drum klasik kan tidak banyak banget kan. Kalau kita lihat di konser-konser kadang drum banyak banget, apanya itu simbalnya, kadang apanya itu banyak. Nah, itu tergantung si drummernya, itu karena buat variasi atau bisa dibilang fill in. Kan kalau kalian lihat sendiri kan ada gitu-gitu tuh ya kan, ada yang pang ada gitu kan, itu namanya variasi atau fill in seperti itu. Nah, di sini kita akan mengenal dulu nama-nama yang ada di drumnya ya, seperti yang kalau kita sedang duduk, kita membayangkan saja kita sedang duduk, di depan kiri kita ini ada sebuah drum, kayak drum satu drum gini yang biasanya buat kita ketuk. Namanya ini adalah snare. Yang di samping juga ini namanya cymbal, dan dimana cymbalnya ini khusus kayak gimana ya, bisa dibuka tutup atau bisa kita bilang crash juga. Nah, tapi karena dia bisa buka tutup, jadi dinamakan kayak open, close, crash, open, crash, open. Karena soalnya pas kita tutup pasti suaranya sangat beda. Suaranya nggak cempreng, pas lagi dibuka udah kayak crash yang di kiri atas ini, cang, ya gitu. Itu tergantung lagu, kadang rock, metal, atau hardcore pasti kadang ada yang dibuka itunya kan, jadi crash opennya, atau ya tergantung musik ya. Maksudnya yang di depan kita ini crash, atau bisa bilang itu kayak diakhiri lagunya kadang peng gitu kan, jadi cush. Dan di kiri sini kita ada snare. Nah, sini pasti di depan kita ada sebuah drum juga nih yang bentuknya rada sedang lah ya. Di sini namanya tom 1 dan tom 2. Sebenarnya itu bisa bervariasi, ada tom 1, tom 2, tom 3, tom 4. Tergantung. Kadang kalau kita lihat kan di band luar sana pasti ada dung, wah, panjang. Nah, itu tergantung si drummernya mau bervariasi seperti apa. Kadang dring ya gitu kan. Tapi standarnya adalah tom cuma hanya ada 2 ataupun 3 karena beda-beda ya. Nah, di sini saya membayangkan drum di sini drum klasik, bukan drum yang buat bukan buat ngeband atau buat jadi rock metal dan lain-lain. Karena itu akan lebih susah karena kita harus belajar dulu nama-namanya. Tapi ya soal nama pasti sama, tapi penempatan barang si drumnya ini mereka kan namanya juga variasi ya. Dan di samping juga nih bisa crash juga, karena kadang crash juga ada 2 kiri kanan, jadi dia bisa
tes, bisa 2, bisa tes gitu. Kadang kita nggak keburu ngambil yang ke kiri, kan gini, deng 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 deng, duh nggak keburu tes gitu. Dan di bawahnya lagi ada ride atau simbal yang bunyinya kayak gimana ya? Kayak kalung sapi, tapi nggak kayak suara kalung sapi ya. Gimana ya suaranya? Pokoknya nanti kamu searching ya suara simbal ride drum. Pasti suaranya ya 11-12 lah kayak kalung sapi ya. Jadi nggak begitu dengung, kawan nggak begitu kencang crash gitu bukan. Dan di bawahnya lagi di sini drum juga nih, tapi namanya floor. Nah, floor ini hampir mirip kayak di bawah kita ini yang kick namanya, tuh pakai kaki ya kita ketukinnya, kan ini ada yang pakai tangan, ada yang pakai kaki. Nah ini terkadang bisa buat variasi, bisa juga buat pengganti si kaki. Nah terkadang kalau misal pair dari si kaki yang kita ketuk itu rusak atau copot, otomatis kan kita harus profesional dong. Aduh gimana nih si kaki yang ini rusak ininya nih pairnya, jadi otomatis kita pakai yang ini floor, karena floor sama yang kick ini hampir sedikit sama lah suaranya ya, seperti itu. Nah di sini saya mau mengajarkan ketukan ya, atau bisa dibilang stroke, bukan stroke ya. Kalau stroke beda lagi, itu penyakit. Kayak single stroke, double stroke, triple stroke, atau bisa ya kalau dibilang mah ya ketukan 1, ketukan 2, ketukan 3, ketukan 4, ketukan 5, nah, atau ghost note. Atau ghost note tuh kayak setan ketukan. Jadi hati-lah ya. Untung aja hampir aja dijelasin. Kita belajar dulu yang bawah sampai ke atas, jadi biar kita terbiasa ya. Kita langsung mulai saja single stroke. Let's go. Waduh. Oke, ini pindah posisi. Nah ini is my bed. Mohon maaf nih ya. Oke, kita mulai aja ya. Stroke, single stroke ya, atau stroke lah ketukan, karena kan ini satu ketukan. Atau ketukan 1. Nah, ketukan 1 tuh seperti ya, kita harus bisa dibayangin ya, ini pengganti paha kita, pengganti drum, karena kita tidak mempunyai drum. Nah, gini caranya. Kan kita belajar ketukan 1 atau single stroke. Dari kanan atau bebas, mau dari kiri juga. Satu, terus sampai terbiasa tangan kita untuk bisa mengetahui ini adalah single stroke atau ini ketukan 1. Jadi terkadang kita kalau bermain drum harus mensinkronkan atau bisa bekerja sama dengan tangan kiri, tangan kanan, apalagi kaki. Nah itu dia, kita harus bisa menguasai, kayak gimana ya, diibaratkan kita sebagai Naruto gimana caranya bisa menjinakkan si Kurama atau Kyuubi-nya. Nah itu kadang suka tidak sinkron. Nah itu, jadi kita belajar ketukan dulu. Nah ini ketukan yang simple, dari kita belajar tangan, kaki nanti bisa menyesuaikan. Satu, nah sampai sini terus kita kepalin. Nah kadang kita perlu juga kaki ini, satu tuh gitu tuh. Tapi bebas seterah kalian ya, mau bagaimana aja. Kadang tuh. Tapi sebenarnya kalau kaki tuh bisa menyesuaikan soalnya. Jadi kalau saya tuh kalau mau belajar ketukan, kaki tuh dibelakangin dulu, karena kaki tuh tinggal gini doang, apa sih, tinggal jadi ngikutin si tangannya. Kadang dok tak gitu tuh, ini nggak kelihatan pasti kakinya. Jadi diutamakan kanan, misalkan kanan yang ketuk duluan, jadi otomatis kaki juga ikut tuh tak tuh tak tuh tak tuh. Nah gitu, jadi kalau kaki tuh menyesuaikan dengan tangan pertama yang ketuknya. Misalkan kita pertama kiri nih, duh tak duh tak duh tak.
tuh. Nah, tapi rata-rata orang-orang pakai tangan kanan karena di sini ada simbol close dan open. Kan harus begini ya. Tak, du, tak, du, tak, du, tak, du, tak, du. Nah, gitu. Nanti ya kalian bisa lihat drummer-drummer rata-rata orang tangan kanan di simbol close and open-nya di sini. Aduh, mohon maaf, aduh. Satu ketukan dulu. Nah, sampai terbiasa tangan kitanya. Tuh, satu ketukan. Tuh. Kalau kalian sakit pahanya bisa kayak begini dan bikin suara kalian juga tuh kayak bayangin aja snare atau drum yang di sini bunyinya tuk atau dung serah kalian. Yang penting satu ketukan dan itu nih satu. Nah, kita bayangin di depan kita ada drum nih. Tuh satu. Nah, otomatis kan di sini ada snare namanya di sini ya. Tuh. Nah, habis itu kalau kalian sudah memberanikan diri, wah ini udah bisa nih, langsung naik ke arah tom ya. Tom sini yang atasnya ya, di sini nih. Pindah. Satu. Atau mau langsung tuh tak dung tak. Jadi bayangin di depan kita ada drum, jadi kita bisa tahu pas kita mau main ada drum. Oh iya, satu ketukan seperti ini. Deng. Seperti itu. Jadi kita melatih tangan kita untuk bisa terbiasa. Jadi kadang mau ketukan misalnya ini dua tuh. Kadang kan kalau ada yang itu kan suka kaku. Nah, jadi kita harus belajar dulu ketukan. Jadi biar si tangan ini terbiasa ya, atau bisa mengenali ini ketukan satu. Langsung kalau mau zigzag, misalkan kalau mau ya, nih, bayangin di depan kita ada drum, yang penting kamu hitung ya. Ini ada ketukan satu ketukan ya bisa dibilang. Nah, begitu. Kalau sudah, langsung kita bermain ke selanjutnya. Kita belajar dua ketukan dulu nih. Jadi biar nggak semuanya, jadi takutnya kan kayak ya takutnya pusing atau apapun itu, nggak tahu ya, tergantung kalian. Nah, yang kedua adalah dua ketukan atau double stroke. Double stroke ya bedanya kita jadi dua ketukan, jadi tuh dua. Nah, kira. Jadi kita pelan-pelan dulu. 1 2 1 2 pelan-pelan dulu biar bisa kita mengenal ketukan dua kali ya, atau single stroke. Terus sampai kita bisa tahu ini adalah ketukan dua atau single stroke, mohon maaf, double stroke. Maaf itu di video. 1 2. Nah, kadang kalau kita mau berisik juga apa-apa. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2. Nah, kalau capek berhenti. Jadi kita bisa tahu ini ketukan dua. Terus sampai bisa mengetahui si tangan ini adalah ketukan kedua nih, atau ketukan dua, atau itulah double stroke. Kalau begini susah ya ternyata mengajar sambil praktek begini, jadi harus, tapi tidak apa-apa, ini menjadi pelajaran baru juga, bisa menambah ya
bisa nambah wawasan lah. Ternyata mengajar sambil praktek ini ya cukup menantang. Tuh dua. Nah langsung kita bayangin ini drum. Tuh dua. Tadi itu satu ketukan ya. Tuh 2 1 2 1 2. Dikarenakan kita tidak mempunyai drum, kalian teriaknya terserah, mau suara dung tak atau 1 2 1 2. Tadi itu salah tuh ketukannya ya di awal. 1 2. Nah, kalau kalian sudah siap untuk berpindah ke snare atau ke floor, langsung 1 2 1. Nah, kalian bisa gini juga. Kanan 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2. Kalau ingin step by step kayak 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1  Nanti bisa begini. Nah, gitu tuh. Itu ketukan kedua. Kita harus terbiasa dulu biar tahu si tangan ini adalah ketukan kedua, ini ketukan satu. Nanti kalau udah bisa keduanya, kalau pengen tahu suaranya seperti apa, mau nggak mau kita harus pakai paha. Jadi dasar kita bisa tahu nih suaranya seperti apa. Ini satu ketukan. Mau kedua, misalkan mau satu-satu dulu. Yang ketukan kedua yang kanan. 1 2 1 1 2 1 1 2 1. Nah, cepet kayak gini. Ini salah kan? Itu tuh. 2 1. Jadi step by step dulu, pelan-pelan. Kanan dulu 2, kiri 1. Pasti rasanya sakit kalau dipukul paha, karena kita harus tahu suaranya seperti apa. Nah, nanti di drum kita bisa menyesuaikan, oh suara drumnya begini ya kalau ketukannya 1, kalau ketukannya 2 gitu. Kalau kalian udah bisa cepet. Jadi kedengarannya kayak seperti suara kuda berlari. Nah, kalau sudah pindah tangan kiri. Dua. Seperti itu. Ternyata lumayan juga ya memberitahu atau mengajari sambil praktek ini. Gimana ya, ternyata lumayan juga ya. Soalnya guru saya tuh ngajarin saya, almarhum dia, jadi saya di sebagai murid, jadi dia cuma nyontohin gini, langsung muridnya ngepraktekin, jadi dia ngelihat ini, oh gitu, nah, begitu. Jadi ternyata lumayan juga sambil ngomong itu. Ternyata jarang loh kita bermain drum sambil ngomong kayak langsung kan. Kalau kita tidak memikirkan ketukan, harusnya misalkan tangan kanan kita mau 2 ketukan kan. Sekarang kita belajar single stroke dan double stroke. Langsung kalau kita sadar, kok ini kayak ada yang kelebihan ketukannya ya. Sorry, gue gak bisa buat ngomong, gue gak bisa ngomong nih sambil main drum nih. Seperti itu. Nah, begitu kalian bisa praktek di mana saja. Kalau nggak punya stick drumnya, kalian juga bisa pakai bambu yang bekas apalah gitu kan.
Kalau tajam-tajam tinggal diatasi di pisau atau pakai apapun juga bisa, atau kalau nggak ada stick drumnya kita bisa begini juga nih. Nah gitu tuh, kayak tepuk tangan, jadi kita kesini dua. Nah gitu, jadi sebenarnya tangan kita juga bisa pengganti buat stick drumnya juga. Jadi jangan menyerah atau jangan aduh gue mau belajar drum gak ada sticknya juga, drumnya nggak ada, jangan seperti itu. Kita mempunyai tangan juga bisa ini. Nah kalau misalkan bang, kalau buat ngebayangnya gimana, kan kita mempunyai sticknya ya, kita balik lagi kayak main gendang. Tang 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 tarang darang 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 darang. Seperti itu. Oke, sekian dulu ya, kita dua dulu nih, single stroke dan double stroke. Nah kalian nanti pelajari lagi, dipraktekin lagi di rumah. Begitu caranya. Ada jamnya. Oke, tadi ada bunyi jam. Jadi kalian bisa praktek di mana saja juga bisa, tanpa punya drum, tanpa punya stick ya. Oke, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat buat kalian yang buat belajar bermain drum, yang bingung cara bermainnya tanpa harus kita mau pergi ke studio atau mau les. Kalau kita nggak punya ya, jangan lihat kantong dulu, tangan lihat kondisi juga. Karena kita tidak boleh memaksa orang tua kita atau siapapun ya. Mah, tolonglah ini. Kalau orang tua kita kalau kita sedang tinggal dengan orang tua kita, atau kalian yang sedang bekerja dan uangnya itu tidak bisa buat les, tapi kalian memaksa, ya itu balik lagi ke kalian. Oke, karena ya pasti kalau kita sudah punya niat untuk belajar, kadang kita suka ya nggak memikirkan kesana-sana gitu. Kita mau belajar ini sampai meminta-minta ke orang tua, ataupun ya misalkan meminta ke orang tua lagi ya kondisi sekarang kan sedang COVID ya, dan gaji juga ya begitu. Aduh, alhamdulillah. Dan kalau kita sudah bekerja kan otomatis kita harus hitung-hitungan dong ya. Uang kita dapat 1 juta misalkan, nah misalkan 500 ini buat apa, ini buat apa, nah gitu. Kadang di tempat les harganya tuh sekitar, tergantung ya. Kalau aku dulu les tuh per bulan, atau setahu aku per bulan, 1 bulan itu 400. Nah, setiap pergantian bulan tuh 400 bayar tuh buat SPP, dan bayarnya juga segitu juga. Tergantung tempat les kalian berapa bayarnya. Nah seperti itu. Jadi kalau kalian pengen belajar drum dan gimana tadi ya, balik lagi ya, jangan memaksakan kita sebagai ini. Kalau kita tinggal sama orang tua sampai aku pengen ini lah, gimana sih, janganlah, tolong jangan seperti itu. Dan sebenarnya kita bermain drum tanpa ada drumnya, tanpa ada sticknya juga sebenarnya bisa. Jadi kalau kita lagi ada oke, mohon maaf kepotong tadi karena ada telepon orang tua. Nah, jangan memikirkan yang macam-macam. Saya masih jomblo. Oke. Nah, kalau kita emang tidak punya drumnya, ya punya sticknya, atau begitulah ya. Dan kita belajar yang kita punya ya, tangan ada. Kalau kita tidak punya stick, kalau kita punya drum juga, kita bisa ada paha. Nah, kalau kalian ada waktu luang, misalkan lagi liburan, kalian misalkan gue lagi liburan nih, misalnya lagi liburan UAS nih, kayaknya gue pengen nyoba main ke studio gitu
nggak apa-apa sendiri ke studio. Kalau bisa ditanya mau ngapain, mau main drum, karena di rumah saya tidak punya drum, jadi saya ingin melatih ketukan saya ada drumnya gini, jadi pengen tahu suara si drumnya ini bagaimana ya, ketukan 1, ketukan 2 suaranya itu seperti apa. Nah, pasti yang punya studio ini juga mengerti gitu. Kalau dia adalah musisi ataupun ya musisi pastinya. Oh iya ya, nah, kadang sejam beda-beda harganya, ada yang 50.000, 30.000, tergantung. Nah, seperti itu, oke? Sekian video saya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ja, mata nih. Bye-bye.